Baik, terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami Damen Saku. Sekarang kita akan jawab pertanyaan dari Ibu Rina. Silakan, Abah. Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan yang cukup bagus sekali. Ini pengalaman dari pribadi. Ibu, tadi Ustadz Fatih Rishad sudah menyampaikan bahwa akidah itu terbagi kepada 3 bagian. Yang pertama akidah Jabariyah, yang kedua akidah Qadariyah, dan yang ketiga akidah Ahlu Sunnah wal Jamaah. Akidah Jabariyah itu adalah seseorang yang meyakini bahwa segala sesuatu sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga kita tidak usah lagi melakukan segala sesuatu, tinggal tunggu saja skenario Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini mereka yang berakidah Jabariyah. Yang kedua adalah akidah Qadariyah. Akidah Qadariyah sebaliknya daripada akidah Jabariyah, yaitu bahwa segala sesuatu ditentukan oleh kita. Tidak makan kalau tidak bekerja, tidak punya uang kalau tidak dagang, tidak punya sayur, tidak punya beras kalau tidak bertani. Ini adalah akidahnya mereka yang berakidah Qadariyah. Sedangkan yang ketiga adalah akidah Ahlu Sunnah wal Jamaah. Siapakah mereka yang berakidah Ahlu Sunnah wal Jamaah itu? Yang mengkorelasikan antara Jabariyah dan Qadariyah. Mereka yang berakidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, ia melakukan sesuatu usaha, ibadah dan lain-lain sebagainya secara sungguh-sungguh. Nah, ketika ia berhasil, tidak diaku olehnya bahwa itu adalah hasil dia, tapi itu adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian bagaimana kalau gagal? Ketika gagal, maka tidak menyalahkan orang. Tidak apalagi menyalahkan Allah, tapi menyalahkan dirinya. Jangan-jangan ada sesuatu yang salah ketika kita berharap kepada sesuatu itu. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya mendapat pelajaran dari sebuah ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran yang berbunyi, Udu'uni astajib lakum. Mintalah kamu kepadaku, pasti aku akan ijabah setiap doa kamu sekalian. Kira-kira Allah bohong gak? Akan mengijabah setiap doa kita. Tapi kadang-kadang kita ketika usai berdoa, ini Allah kapan mau mengijabah doa saya? Bahkan kadang-kadang ada orang yang putus asa gara-gara doanya tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, wallahi setiap doa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi harus kita tahu bahwa cara Allah mengabulkan itu ada 4 perkara. Ada 4 cara. Cara yang pertama, Allah mengabulkan kehendak kita. Karena menurut Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau dikasih pada saat itu, maka maslahatnya dikasih pada saat itu. Yang kedua, ditangguhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan pada waktu yang kita inginkan, akan tetapi waktu yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah paling tahu kapan doa itu sesungguhnya harus dikabulkan untuk orang yang minta itu. Syekh Ibnu Athaillah menyatakan, fil waqtil ladzi yurid, la fil waqtil ladzi turid. Pada waktu yang ditentukan oleh Allah, bukan waktu yang ditentukan oleh kamu. Kemudian cara Allah mengabulkan doa yang ketiga adalah dengan menyelamatkan dari musibah. Bapak Ibu sekalian, kalau kita sedang jalan-jalan,
tiba-tiba bis yang kita tumpangi terjun ke jurang. Kita minta kepada Allah, ya Allah, mobil ya Allah, rumah ya Allah, anak budak kawin ya Allah. Pada saat terjun ke jurang, mau kawin, mau rumah, mau motor, mau mobil, mau apa? Selamat. Itulah ijabah doa yang menurut Allah harus diijabahnya, bahwa doa itu diganti dengan selamat daripada musibah. Yang terakhir Bapak Ibu sekalian, yang keempat, di mana Allah Subhanahu wa taala dengan doa kita diampunkan segala dosa kita. Jadi doa itu diampunkan segala dosa. Doa kita pengen rumah, pengen mobil, pengen kawin. Tapi pada saat itu datang malaikat malakal maut. Kemudian malaikat Jibril mengatakan bahwa engkau sebentar lagi akan mati. Butuh rumah? Butuh mobil? Butuh kawin? Yang dibutuhkan apa? Ampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Itulah cara Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa kita. Ibu, jangan khawatir, itu rencana Allah. Insya Allah anak ibu pada saatnya akan berjumpa dengan sebuah yang indah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Luar biasa sekali. Baik, selanjutnya kita persilakan kepada Bapak Odong Hidayat. Akan dijawab oleh Ustadz Fatih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Odong Hidayat dari Jamaah Taklim Masjid Nurul Huda. Terkait dengan judul, mungkin sebelumnya penanya lebih pada pribadi. Mungkin kami agak mengangkat sedikit ke atasnya, mungkin di skala negara ataupun dunia. Khusus tentunya kondisi sosial, politik, dan ekonomi, ya menurut data dan media, malah menyebut tahun 2023 terjadilah krisis. Nah ini mungkin bahasa sekarangnya dunia dalam keadaan yang tidak baik-baik saja. Pertanyaan saya hanya dua. Satu, ciri-ciri dari perubahan yang Allah akan tentukan gitu. Apa yang menjadi ciri-cirinya? Dan kedua, kita sebagai umatnya tentunya harus berbuat apa? Apakah harus cukup dengan doa, sabar, ikhtiar, mungkin bahkan jihad, mungkin gabungan dari keempat, salah empat itu. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Ini pertanyaan luar biasa sekali. Ustadz Fatih, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ayahanda, Bapak Odong yang saya muliakan. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim." Sesungguhnya Allah tidak akan merubah nikmat takdir kecuali mereka merubah sendiri. Nah ini juga ayat yang dipakai oleh paham-paham Qadariyah tapi kebablasan. Kalau kita sinkronkan dengan hadis yang lainnya, ayahanda. Allah tidak akan merubah satu nasib, satu nikmat seorang. La yaruddul qada illa doa. Tidak ada yang bisa merubah takdir Allah kecuali doa. Tapi jangan lupa, kekuatan doa 10%, ikhtiar maksimal 90%. Pengen banget dapat jodoh yang bohai, demplon, kayak semek, baca pelet dari awah. Falamma ra'ainahu akbarnahu wa sakhirli. Tapi kagak sosialisasi, di goa aja. Gak keluar, bagaimana mau turun ke kamar yang bohai, keluar. Waalaikumsalam. Nah ini saudara, apapun prediksi manusia ke depan, al-insan bit-tafkir, wallah bit-tadbir. Manusia sebatas merencanakan, spekulasi, akhirnya Allah yang menentukan.
Ciri-cirinya bagaimana? Kagak ada yang tahu. Yang jelas, kalau sudah kita berusaha maksimal, maka hasil tidak akan menipu daripada usaha kita. Usaha kita sekian, maka akan berbanding lurus dengan hasil. Hasil tidak akan menipu daripada usaha. Sering saya ungkapkan di mana-mana. Hukum fisika yang namanya gaya akan berbanding lurus dengan Assalamualaikum. Bantuin apa sih? Assalamualaikum. Yang namanya gaya akan berbanding lurus dengan tekanan. Betul? Betul? Ah, kayak ngaji aja. Maka saudara yang saya muliakan, sebetapapun gaya itu besar, maka tekanan itu segitu. Maka orang hidup penuh tekanan karena banyak gaya. Bu, intinya adalah Allah akan merubah semua ke depan, yang penting usaha maksimal dan doa. Insya Allah akan berubah dengan lebih baik. Wallahu a'lam bishawab. Nah Ustadz, kalau kita kaitkan dengan pertanyaan Bapak Odong tadi, bahwa ketika Allah akan menurunkan ketetapannya, kita kan bisa memprediksi bahwa kelak akan seperti ini. Apalagi krisis itu kan dihitung oleh para ahli-ahli ekonomi yang memiliki kapasitas akademis yang mungkin tidak diragukan lagi. Nah, apakah ini juga termasuk kehendak Allah atau seperti apa menjelaskannya? Dalam artian Ustadz Agung? Jadi begini, prediksi-prediksi itu manusia kan memang memprediksi, memiliki kemampuan prediksi dan ternyata itu terjadi, bahwa krisis itu terjadi. Apakah tetap itu Allah mengendaki itu adalah harus terjadi sebagai pelajaran bagi manusia atau penjelasannya seperti apa? Seorang dokter bisa memprediksi ini adalah sakit tipes. Karena setelah didiagnosa ada bakteri namanya Salmonella typhosa. Kok tahu prediksi benar? Dokter dengan ilmunya. Sosok seorang ulama, sosok seorang kiai yang soleh, tahu ini orang disantet apa kagak, apa pora-pora. Yang tahu adalah yang paham. Yang jelas ketika ada seorang bisa memprediksi ternyata betul, maka itu pun adalah karunia Allah. Semuanya dari Allah. Tapi mau ngomong keluar sedikit boleh ya Ustadz ya? Tempo hari ada yang nanya Bu, ada Ustadz merah, apa? Ya begitulah ya. Ini maksudnya jangan sampai kita suzon. Ada, ya ilah. Ada pesulap gitu ya. Oh, punya seorang mentor lah. Menukil satu hadis, menukil satu qaul Imam Syafi'i. Man da'a annahu al-jin faqad kadzaba wa dudat syahadatuh. Siapa orang, nih pesulap alim juga nih ya. Siapa orang bisa ngaku-ngaku, saya ulang sekali lagi. Siapa orang ngaku-ngaku bisa melihat bangsa jin, maka dia bohong. Dan persaksian di meja hijau kalau dia jadi saksi tidak boleh karena tukang bohong. Jelas sampai sini? Tapi ingin ditabrakkan dengan narasi yang dikeluarkan oleh sosok seorang habib, seorang ulama yang soleh. Beliau mengatakan ada bangsa jin yang kumpul di rumah saya. Dan kita tidak meragukan kealimannya. Maka jalur tengahnya yang mana? Jangan suzon. Kata ulama dalam kaidah tasawufnya, likulli maqamin ibadah wa likulli makanin muamalah. Artinya porsinya masing-masing, makomnya masing-masing. Betul Imam Syafi'i mengatakan orang yang ngaku-ngaku bisa melihat bangsa jin bohong untuk kalangan umum. Jangan gampang-gampang mengatakan dia sakti, dia bisa melihat bangsa jin. Jangan bohong. Tapi kalau yang lihat orang yang soleh, orang yang dekat kepada Allah, laisa bainahum wa bainallah hijab. Tidak ada antara orang yang soleh dengan Allah hijab. Bisa anak kecil bisa ngelihat di samping Ustadz Agung. Oh kok ada anak kecil. Papa itu siapa Pak? Rambutnya panjang. Ayo. Anak kecil bohong enggak? Anak kecil bohong enggak? Kok bisa ngelihat? Bersih hatinya. Manusia dosa banyak. Digembleng sama guru dengan tazkiyatun nafs. Disucikan lagi ya bisa lagi. Insya Allah. Amin. Baik, terima kasih. Selanjutnya kami persilakan kepada Ibu Tri Hartanti yang insya Allah nanti akan dijawab oleh Abah di segmentasi selanjutnya. Silakan Bunda. Bismillahirrahmanirrahim.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tri Hartati, Jamaah Masjid Nurul Huda dan Jamaah Majelis Taklim Nurul Huda. Mau tanya Ustadz, apakah rencana Allah itu selaras dengan keinginan dan harapan kita? Mohon pencerahannya Ustadz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Tri dan insya Allah kita akan jawab selepas pesan-pesan berikut ini. Tetaplah bersama kami Damai Indonesiaku.